Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kaulali. Nah, pada kesempatan ini saya Imam, mahasiswa TKJ SMK Negeri 1 Kalimu, akan menyampaikan seputar materi singkat tentang cara kerja OSI layer. Nah, untuk teman-teman yang sudah belajar, yang sudah berkecimpung di dunia jaringan komputer, tentu sudah tidak asing dengan yang namanya OSI layer kan. Nah, OSI ini apa? Nah, jadi OSI ini adalah standar komunikasi yang ada di jaringan komputer. Ini merupakan arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau Badan International Organization for Standardization di Eropa tahun 1977. Dalam model OSI terdapat 7 layer. Dari yang ketujuh ada application layer, yang keenam presentation layer, kemudian session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang pertama ada physical layer. Pada layer yang ketujuh, yaitu application layer. Nah, layer ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna dengan aplikasi. Nah, jadi layer ini sebagai interface yang paling dekat dengan pengguna. Nah, contohnya adalah pada saat kita membuka Chrome, Mozilla Firefox, atau Skype, atau Opera, dan aplikasi lainnya lah. Nah, itu. Layer yang keenam, presentation layer. Layer ini berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak dikirim aplikasi melalui jaringan berbentuk format tertentu. Misalnya, kita akan mengirim sebuah gambar ayam berformat JPG misalnya, maka layer presentation akan mengkonversi gambar ayam tersebut menjadi bilangan digital atau bilangan biner, dan kemudian dienkripsi datanya agar terjaga kerahasiaan data tersebut. Layer yang kelima, session layer. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi ke layer berikutnya akan diteruskan atau tidak. Contoh penerapannya pada session layer ini adalah protokol FTP. Pada protokol FTP, session layer digunakan untuk memulai atau mengakhiri sesi transfer file antara klien dan server. Layer yang keempat, transport layer. Layer ini berfungsi untuk memecah data atau paket data menjadi paket-paket yang lebih kecil. Dengan adanya pemecahan data ini, maka setiap data diyakini tidak akan mengalami korup. Nah, korup itu adalah proses pengiriman data yang sangat lambat akibat ukuran data yang terlalu besar. Layer yang ketiga, network layer. Salah satu fungsi dari network layer adalah menentukan tujuan sebuah data dalam jaringan. Ketika data ditransmisikan atau dikirim, tentu data memiliki tujuan, misal server ke klien. Nah, untuk menentukan tujuan dari paket data tersebut, disinilah fungsi penting dari network layer. Dengan melewati lapisan ketiga atau network layer, maka setiap data punya tujuan yang jelas. Layer yang selanjutnya atau layer yang kedua, yaitu data link layer. Layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Contoh penerapan pada layer ini adalah MAC address. Alat-alat yang bekerja pada layer ini seperti bridge, switch, hub, repeater, dan yang lainnya. Layer fisik atau physical layer.
layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi pada jaringan. Contoh penerapannya pada layer ini adalah pada saat kita mengirim data melalui kabel optik dengan media cahaya. Dengan adanya model OSI atau OSI layer ini sangat berguna pada jaringan komputer, karena sebelum ditemukan OSI layer ini, perangkat-perangkat vendor yang berbeda itu juga tidak dapat berkomunikasi. Contohnya adalah komputer IBM dan Apple. Nah, itu tidak dapat berkomunikasi. Setelah ditemukan model OSI ini, IBM dan Apple dapat berkomunikasi.